Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali bertemu dengan saya Wati. Kali ini kita akan membahas soal SKBCAT CPNS Formasi Dosen Kemdikbud part yang ketiga. Oke, langsung aja ya. Pak Budi adalah dosen dengan jabatan fungsional asisten ahli di Universitas Y dan baru saja menyelesaikan pendidikan S3-nya. Sebagai dosen yang baru meraih gelar doktor, ia berencana untuk naik ke jabatan lektor. Selama 3 tahun terakhir, Pak Budi telah aktif mengajar dan memiliki beberapa karya ilmiah berupa artikel di jurnal nasional dan prosiding konferensi. Namun, ia belum memiliki publikasi di jurnal internasional. Agar memenuhi syarat untuk naik ke jabatan lektor, langkah yang paling tepat bagi Pak Budi adalah A. Memperbanyak kegiatan pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat. B. Mempublikasikan karya ilmiah di jurnal internasional untuk memperkuat portofolio. C. Mengajukan kenaikan jabatan tanpa publikasi internasional karena sudah memiliki gelar S3. D. Fokus menulis buku ajar yang digunakan dalam perkuliahan di fakultasnya. E. Mengikuti lebih banyak konferensi nasional untuk meningkatkan angka kredit. Oke, jawabannya adalah B. Mempublikasikan karya ilmiah di jurnal internasional untuk memperkuat portofolio. Oke, nah kalau teman-teman ingin tahu lebih banyak, teman-teman bisa melihat tentang POPAK, di mana jabatan akademik dosen itu dimulai dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, lalu kemudian profesor atau guru besar. Nah, di setiap jenjang jabatan akademik itu ada yang namanya kewajiban wajib atau kewajiban khusus. Nah, cuman di soal ini teman-teman, sebenarnya tanpa mengetahui POPAK itu secara lengkap pun, teman-teman bisa sebenarnya menjawab soal ini. Gimana caranya? Ada kata kunci di sini. Di bagian yang mana? Di bagian ini teman-teman. Namun, ia belum memiliki publikasi di jurnal internasional. Nah, kata kuncinya ada di situ. Sehingga jawaban kita adalah membuat publikasi di jurnal internasional. Maka jawaban yang tepat adalah B. Nah, namun untuk bisa menaikkan level pengetahuan teman-teman tentang jabatan fungsional dosen, itu teman-teman boleh melihat peraturan tentang POPAK. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Anda sedang melaksanakan program pengabdian masyarakat di sebuah desa binaan. Saat kegiatan berlangsung, tokoh masyarakat setempat meminta program diperpanjang dan diperluas cakupannya. Namun, hal tersebut di luar rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Beberapa warga juga mengkritik program Anda yang dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, sebagai ketua tim pengabdian, tindakan paling tepat adalah jawabannya A. Menolak permintaan tersebut dengan menjelaskan keterbatasan anggaran dan waktu. B. Mendiskusikan dengan warga untuk memodifikasi program sesuai kebutuhan dalam batasan yang ada. C. Menjanjikan akan membuat program baru di periode berikutnya. D. Meminta bantuan dana tambahan ke universitas untuk memperpanjang program. E. Mengabaikan kritik dan tetap menjalankan program sesuai rencana awal. Oke, jawabannya adalah B. Mendiskusikan dengan warga untuk memodifikasi program sesuai kebutuhan dalam batasan yang ada. Oke, kenapa jawabannya B? Teman-teman lihat di sini, permasalahannya adalah yang meminta program itu diperpanjang adalah tokoh masyarakat. Nah, sementara masyarakatnya sendiri itu mengkritik program, ada yang dinilai kurang sesuai. Nah, hal ini berarti ada gap gitu. Sehingga kita boleh teman-teman dalam program pengabdian kepada masyarakat itu ketika di awal sebenarnya saat proposal itu sudah direncanakan kegiatannya dari awal sampai akhir. Namun jika dalam pelaksanaannya nanti ada ditemukan hal-hal yang kurang sesuai, itu boleh dimodifikasi. Nah, tapi ingat juga karena ada
anggaran dana yang terbatas, waktu yang terbatas, maka harus ada nih kata dalam batasan yang ada. Makanya jawaban yang paling tepat itu adalah B. Diskusi dengan warga untuk memodifikasi program, tapi ada batasannya. Seperti itu. Oke, kita lanjut pada soal yang ketiga. Konsep pertanian berkelanjutan telah mendapat perhatian besar dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap perubahan iklim dan ketahanan pangan. Oke. Pertanian berkelanjutan berupaya menghasilkan pangan dengan cara yang tidak menghabiskan sumber daya alam atau merusak lingkungan. Pendekatan ini melibatkan penggunaan metode seperti rotasi tanaman, pertanian organik, dan pengolahan tanah konservasi untuk menjaga kesehatan tanah, mengurangi penggunaan bahan kimia, dan melindungi keanekaragaman hayati. Berdasarkan bagian tersebut, manakah dari berikut ini yang paling menggambarkan tujuan pertanian berkelanjutan? A. Untuk meningkatkan produksi pangan dengan cara apapun. B. Untuk mempromosikan praktik pertanian industri. C. Menghasilkan pangan dengan tetap melestarikan sumber daya alam. D. Menggunakan organisme hasil rekayasa genetika untuk meningkatkan hasil. E. Fokus hanya pada metode rotasi tanaman. Jawabannya adalah C. Menghasilkan pangan dengan tetap melestarikan sumber daya alam. Oke, kenapa jawabannya C? Nah, teman-teman melihat ada kata kuncinya di sini. Pendekatan ini melibatkan metode rotasi tanaman, pertanian organik, dan pengolahan tanah konservasi untuk menjaga kesehatan tanah, mengurangi penggunaan bahan kimia, dan melindungi keanekaragaman hayati. Jadi, di situ ada kata kunci bahwa menghasilkan pangan tapi tetap melestarikan sumber daya alam, seperti itu. Atau bisa juga kita analisa opsi jawabannya. Kalau yang A, meningkatkan produksi pangan dengan cara apapun, tidak. Kalau dengan cara apapun itu caranya serta-merta gitu ya, baik itu caranya baik, caranya memperhatikan lingkungan atau tidak gitu. B, mempromosikan praktik pertanian industri. Oke, tidak, di sini metodenya rotasi tanaman. Kalau yang D, menggunakan organisme hasil rekayasa genetika, tidak disebutkan di teks itu. Lalu yang E, fokus hanya pada metode rotasi tanaman, tidak, karena memang ada rotasi tanaman, tapi ada hal lainnya gitu teman-teman. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Program unggulan peneliti muda diluncurkan sebuah perguruan tinggi untuk mendorong minat penelitian mahasiswa. Program ini mewajibkan peserta untuk memiliki mentor dosen, mengikuti minimal 2 pelatihan metodologi penelitian, dan menyerahkan proposal kepada komite penyeleksi. Peserta yang lolos seleksi akan mendapat pendanaan dan akses ke laboratorium khusus. Dosen mentor harus memiliki publikasi internasional dan tidak sedang tugas belajar. Mahasiswa yang pernah mendapat sanksi akademik tidak diperbolehkan mendaftar. Berdasarkan paragraf di atas, pernyataan berikut yang salah adalah, oke, ingat, pernyataan yang salah ya teman-teman. A. Mahasiswa yang belum mengikuti pelatihan metodologi dapat mendaftar asalkan memiliki mentor yang berkualifikasi. B. Dosen yang tidak memiliki publikasi internasional tidak bisa menjadi mentor. C. Mahasiswa yang pernah melanggar etika akademik tidak bisa mengikuti program. D. Akses laboratorium khusus hanya diberikan setelah mahasiswa lolos seleksi. E. Setiap peserta program wajib memiliki proposal penelitian dan mentor. Jawabannya adalah A. Mahasiswa yang belum mengikuti pelatihan metodologi dapat mendaftar asalkan memiliki mentor yang berkualifikasi. Kenapa ini yang salah? Karena harus mengikuti minimal 2 pelatihan. Kata kuncinya ada di baris yang ketiga. Baik, kita lanjut pada soal berikutnya. Beban belajar mahasiswa ditentukan dalam SKS, yaitu 1 SKS setara dengan 45 jam per semester. Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir,
pelatihan bela negara, pertukaran belajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan atau bentuk pembelajaran lain. Selain itu, pembelajaran dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk yang tepat, yaitu A. Pembelajaran dalam program studi yang sama tanpa keterlibatan perguruan tinggi lain. B. Pembelajaran hanya di dalam ruang kelas tanpa melibatkan kegiatan praktik di luar kampus. C. Pembelajaran yang dilakukan secara mandiri tanpa bimbingan dari dosen atau pembimbing. D. Pembelajaran dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain. E. Pembelajaran dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang tidak terkait dengan kurikulum akademik. Jawabannya adalah D. Pembelajaran dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain. Oke. Sekarang kita lanjut. Oke, seperti biasa ya teman-teman. Di setiap videonya kita hanya akan membahas 5 soal saja. Nah, jika teman-teman punya soal yang ragu jawabannya seperti apa, boleh post di kolom komentar, nanti akan saya tanggapi atau akan dibahas di video berikutnya. Semangat, karena jadwal SKB sudah semakin dekat, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.